pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah kita pada hari ini, hari Minggu 16 Mei 2021. Kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu seperti biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah dari rumah masing-masing karena masih dalam kondisi COVID-19 tempat kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita undang berdiri, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait pertama hingga yang kedua. Haleluya, pujilah. Ibadah kita dengan menerima petum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kembali kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Bait yang pertama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Sekalian kita undang untuk kita melakukan doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa untuk kita sekalian. Bapa kami yang di sorga,
kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi, dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat berdiri, kita mendengarkan berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan nas Mas GKE, terambil dari kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-6, dari kitab Perjanjian Lama dari Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-6, yang berbunyi demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pertemuan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kembali kita puji Tuhan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 124, bait pertama hingga yang kedua, di saat ini kau perlu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih karena setiap kebaikan, kemurahan, dan cinta kasih Tuhan
boleh terus memberkati dan memelihara kehidupan kami. Sampai pada pagi hari ini di hari Sabat Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu karena kami semua boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh mengurapi setiap kami. Roh pengertian dan pemahaman juga diberikan dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti, memahami setiap perkataan firman-Mu yang akan kami dengar dan kami renungkan saat ini. Diberkati hamba yang Tuhan percayakan untuk membawa kebenaran firman ini. Urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga hamba boleh berkata-kata, menyampaikan suara kebenaran firman ini sesuai seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, baik kami jemaat yang akan mendengarkannya maupun hamba yang akan memberitakannya. Di dalam dan oleh anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Salam kasih penuh semangat bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Di bawah perikop, Matias dipilih menggantikan Yudas. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh, tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari ada seorang ayah dan anaknya yang berpergian menuju pasar dengan menaiki seekor keledai dengan tujuan untuk menjual keledai tersebut. Karena jaraknya yang cukup jauh, diperlukan waktu hampir setengah hari, maka mereka membawa keledainya dengan menuntun. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan orang yang baru kembali dari pasar. Orang itu berkata, "Kenapa kalian capek-capek berjalan kaki? Bukankah keledai itu dapat dinaiki?"
Alangkah enaknya jika kalian naik saja keledai itu. Mendengar perkataan itu, sang ayah dan anaknya kemudian menaiki keledai itu. Tak berapa lama kemudian, bertemulah mereka dengan penjual sayur yang sedang menunggu pembeli memilih sayur-sayurnya. Kemudian penjual sayur itu berkata, "Ah, betapa kasihannya keledai itu. Sudah badannya kecil dinaiki oleh ayah dan anaknya yang berat itu. Benar-benar tidak memiliki kepedulian kepada hewan." Mendengar perkataan itu, sang ayah dan anaknya turun dari keledai itu. Kemudian mereka memutuskan untuk berjalan. Dan sebaiknya satu orang saja yang menaiki keledai itu, dan satu orangnya menuntun keledai itu. Maka diputuskannya lah anaknya yang naik keledai tersebut dan ayahnya menuntun keledai itu. Di tengah perjalanan, di persimpangan jalan, bertemulah mereka kembali dengan penjual sapi dan anaknya. Penjual sapi itu berkata, "Lihatlah nak, itu contoh anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Si ayah yang capek-capek berjalan kaki, sementara si anak enak-enak naik di atas keledai." Mendengar perkataan itu, si anak berkata kepada ayahnya, "Ya, sebaiknya ayah yang naik, biar saya yang menuntun keledai ini. Aku tidak mau dikatakan tidak berbakti." Sang ayah pun langsung mensetujuinya. Setelah itu, sepertiga dari pasar, mereka kembali bertemu dengan seorang kakek dan cucunya yang sedang berjalan. Sang kakek berkata, "Lihatlah cucuku, itulah contoh seorang ayah yang tidak sayang kepada anaknya. Si anak bersusah payah berjalan kaki, sementara si ayah naik keledai." Mendengar hal itu, sang ayah merenung. Kemudian turunlah ia dari atas keledai itu dan ia bermusyawarah dengan anaknya. Sehingga akhirnya mereka dua bersepakat untuk memikul keledai itu bersama-sama menuju ke pasar. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Cerita di atas tadi mau menggambarkan betapa sulitnya kita memilih antara mendengarkan perkataan orang lain dengan perkataan kita sendiri. Salah satu hal yang paling sulit dalam kehidupan ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, adalah memilih. Ya, menetapkan pilihan tentang apapun, pada level manapun, adalah sesuatu yang tidak mudah dan tidak gampang. Karena melibatkan intelektual kita, bukan hanya perasaan kita. Karena kita harus melakukan perhitungan bagaimana akibat dari pemilihan kita di masa yang akan datang. Demikianlah halnya yang dialami oleh para murid. Setelah Yesus terangkat ke sorga, mereka menghadapi pergumulan yang cukup berat, yaitu mereka memilih seorang rasul yang akan menggantikan jabatan Yudas Iskariot, rasul yang telah mengkhianati Yesus yang telah mati. Pemilihan itu dipimpin oleh Petrus. Petrus mengambil inisiatif dengan mengungkapkan pendapat bahwa sangatlah penting untuk mencari pengganti dari Yudas Iskariot itu, supaya tergenapi kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas. Ada dua syarat atau kriteria yang diusulkan oleh Petrus dalam nas ini untuk menggantikan Yudas Iskariot. Yang pertama, senantiasa berkumpul dengan para murid selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga. Dan yang kedua, harus menjadi saksi dari kebangkitan Yesus, sehingga terpilihlah dua orang yang memenuhi syarat atau kriteria tersebut, yaitu
Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga Matias. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu hal yang menarik dalam pemilihan tersebut. Sebelum mereka memilih dan menetapkan salah satu dari dua orang tersebut, mereka terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa yang digambarkan dalam ayatnya yang ke-24. Artinya mau menunjukkan adanya ketaatan dan ketundukan mereka untuk menyerahkan segala keputusan itu berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak mereka sebagai manusia. Karena mereka percaya bahwa hanya Allah yang mengenal hati manusia dan akan menunjukkan kepada siapa ia berkenan dan menyatakan kehendaknya, sehingga akhirnya terpilihlah Matias. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari apa yang dilakukan oleh para murid dalam nas kita pada hari ini, mau mengingatkan kita betapa pentingnya doa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Doa dikatakan adalah napas kehidupan orang yang percaya. Jika kita tidak bernapas, maka kita akan mati. Demikianlah jika kita tidak berdoa, maka kita akan mati secara rohani. Karena doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Sebagai jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan. Dan juga bagaimana kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Mencari solusi atas setiap jawaban dari pergumulan kita. Menumbuhkan iman kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu, kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya doa. Karena doa adalah kekuatan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Berdoa berarti kita sedang menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan dalam segala hal. Bukan hanya waktu kita berada di situasi yang sulit dan menghadapi masalah yang berat, baru kita berdoa. Tidak, tetapi dalam segala keadaan kita melibatkan dan tergantung penuh kepada Tuhan. Berdoa bukan sekedar lutut bertelut, tangan berlipat, jiwa berharap, hati berbisik, mulut berucap, tetapi berdoa merupakan sikap sehari-hari yang taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini, bukanlah kehidupan yang mudah untuk kita jalani. Tidak semulus yang kita harapkan. Tidak seindah yang kita bayangkan. Tanpa ada kesulitan, tanpa ada pergumulan, tanpa ada permasalahan, tanpa ada beban berat. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi kehidupan kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini adalah hidup yang bergumul dan berjuang dalam kebenaran sehingga dapat hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, dengan kondisi yang demikian, maka kita dituntut untuk memiliki penyerahan hidup kepada Tuhan dengan berdoa. Karena dengan berdoa, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kita dikuatkan untuk menerima keinginan Tuhan atas diri kita. Dan kita juga menyatakan diri siap dalam seluruh proses hidup yang Tuhan lakukan untuk membentuk kehidupan kita. Oleh karena itu, maka sangat penting bagi kita bersama untuk tekun dalam doa di segenap kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus dalam menghadapi keadaan kita saat ini, doa akan menjadi kekuatan dan hikmat bagi kita bersama dalam kita menghadapi keadaan dunia yang tidak pasti saat ini. Bahkan dalam kita mengambil keputusan atau pilihan tersulit dalam kehidupan ini. Seperti teladan para murid dalam nas kita bersama pada hari ini, bahwa sebelum mereka memilih dan menetapkan seorang rasul
yang akan menggantikan Yudas Iskariot, mereka terlebih dahulu datang memohon petunjuk kepada Tuhan di dalam doa. Oleh sebab itu, maka pola kehidupan yang seperti itu patut menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya untuk mencari kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini. Yang pertama, mau mengajak kita untuk belajar tekun dalam doa di segala keadaan dan situasi kehidupan kita. Baik itu keadaan yang menyenangkan ataupun keadaan yang tidak menyenangkan. Jangan pernah berjemu-jemu dalam berdoa dan memohon kepada Tuhan. Walaupun jawaban doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, harapkan dan inginkan. Terus dan tetaplah berdoa. Sebab Tuhan tahu apa yang kita perlukan, butuhkan, dan juga harapkan. Bahkan Ia mengenal setiap pribadi kita masing-masing. Karena apabila kita menyerahkan sepenuhnya pergumulan permasalahan di dalam kehidupan kita, maka Ia sendiri yang akan memimpin kita untuk mengerti setiap rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga percaya apa yang kita doakan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, tapi boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab Allah turut bekerja mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kita sekalian. Dan yang kedua, belajar untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan dengan hidup dalam ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Sebab menjadi anak-anak Tuhan bukan hanya status kita, tetapi sikap dan gaya hidup kita juga harus mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yaitu dengan cara kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan, kita mengikuti teladan Tuhan, dan kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menghadapi keadaan dunia saat ini, jangan pernah takut, bimbang, dan juga khawatir. Tetaplah percaya, tetap andalkan Tuhan, tetap berserah penuh kepadanya, dan tetaplah berseru di dalam doa-doa kita. Sebab Ia adalah Allah yang hidup, yang akan menolong, menyertai kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang telah Ia janjikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan serangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada hari ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu. Bapa dalam kerajaan sorga, pada hari Sabat-Mu ini kami juga boleh berterima kasih karena Engkau boleh memberikan kami waktu untuk kami boleh datang memuji, memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terlebih-lebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengar dan kami renungkan tidak berlalu dalam hidup kami menjadi firman yang sia-sia, tapi biarlah menjadi firman yang bertumbuh dan berakar kuat dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu boleh mengarahkan dan menuntun kehidupan kami untuk senantiasa hidup taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Pada saat
pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menaikkan serangkaian doa syafaat kami. Kami berdoa bagi keadaan dunia kami yang sampai pada hari ini masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami mohon dengan kuasa-Mu yang maha besar itu Tuhan, Engkau boleh pulihkan dan memberkati keadaan dunia kami saat ini, sehingga dunia kami boleh kembali pulih seperti sedia kala. Berkati mereka yang sebagai garda terdepan yang sampai pada hari ini terus berjuang menangani keadaan dunia ini. Biarlah mereka diberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Engkau boleh memberkati, menjaga dan melindungi mereka sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan jerih lelah perjuangan mereka menangani keadaan kami boleh membawa sukacita dan kebaikan bagi kami bersama. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan keadaan bangsa negara kami Indonesia tercinta. Mari Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi bangsa kami, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana alam, pertikaian, perselisihan antar suku dan agama yang akan memecahkan persatuan kami di tengah-tengah bangsa negara ini. Mari Tuhan, Engkau boleh memberkati para pemimpin kami yang boleh dipercayakan untuk memimpin bangsa ini. Diberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, akal budi dan kejujuran sehingga mereka boleh memimpin bangsa negara ini dengan baik, dan di atas kepemimpinan mereka boleh mendatangkan kedamaian, kesejahteraan dan keadilan bagi kami bersama. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu di mana saja berada. Secara khusus kami berdoa bagi gereja Kalimantan Evangelis. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati gereja-gereja-Mu di mana saja berada, baik yang di kota maupun di desa. Biarlah Tuhan gereja-gereja-Mu terus menerus memberitakan kabar baik-Mu sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang percaya dan mengenal Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi program dan pelayanan di dalam setiap gereja-gereja-Mu, mari Tuhan, Engkau boleh memberkati dan menyertainya sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di dalamnya. Kami berdoa bagi para pendeta, pikaris, penginjil, pemberita, penetua diakon, pengurus kategorial atau siapa saja mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Berkati setiap kami dengan kekuatan, kesehatan, semangat dan sukacita sehingga kami terus melayani Tuhan dimanapun kami melayani. Di masa-masa pandemi saat ini Tuhan, biarlah Engkau boleh ikut campur tangan di dalamnya. Engkau boleh memakai kami sehingga terus melayani jemaat-jemaat Tuhan, dan apapun juga kendala dan kesulitan dalam kami mewartakan Injil-Mu di tengah-tengah keadaan ini, kami mohon Tuhan memberkati dan menolong setiap upaya kami untuk terus mewartakan Injil keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga mau menyerahkan setiap kehidupan jemaat-Mu di mana saja berada. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat kami yang ada dalam luang lingkup GKS Samarinda, Tanah Merah dan Sungai Lantung. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, damai sejahtera-Mu. Engkau juga boleh nyatakan atas kehidupan mereka sehingga hari-hari yang mereka lewati boleh menjadi hari yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan yang mereka hadapi saat ini, kiranya Tuhan yang boleh ikut campur tangan di dalamnya, memberkati kehidupan mereka, memberikan jalan keluar di setiap masalah-masalah mereka hadapi sehingga mereka tidak menjadi orang yang berputus asa, menyerah begitu saja dengan keadaan, bahkan mereka meninggalkan Tuhan, tapi selalu diteguhkan, dikuatkan dalam iman dan pengharapan mereka untuk senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai satu-satunya penolong atas kehidupan mereka. Diberkati usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh setiap jemaat-Mu. Biarlah berkat-berkat Tuhan juga semakin mengalir dan nyata atas kehidupan mereka sehingga mereka tidak pernah berkekurangan, tapi mereka selalu dicukupkan atas setiap berkat-berkat yang Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka.
mereka, diberkati rumah tangga yang mereka bina, diberkati keluarga lepas keluarga. Biarlah kehidupan mereka semua selalu terjaga, terlindungi dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Berkati mereka sebagai orang tua, biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang baik, bertanggung jawab atas anak-anak yang ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mendidik, mengajar dan mengasuh anak-anak mereka untuk senantiasa hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkati jika pada saat ini mereka dalam keadaan sakit, mereka harus terbaring remah di rumah maupun di rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau menjamah setiap jaringan tubuh mereka yang sakit, melewati setiap upaya mereka sebagai manusia. Engkau boleh memberkati makanan, minuman, obat-obatan, tenaga para medis yang digunakan untuk proses pemulihan itu. Kiranya Engkau boleh menyatakan mujizat-Mu sehingga mereka kembali pulih, kembali sehat, dan boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka tiap-tiap hari. Diberkati jika pada saat ini mereka dalam keadaan duka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mari Tuhan, Engkau topang kehidupan mereka, Engkau hibur, Engkau kuatkan mereka sehingga mereka mampu menghadapi duka cita ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Diberkati mereka sebagai anak-anak dalam menjalani kehidupan mereka untuk menggapai setiap harapan dan cita-cita. Diberkati mereka dalam masa tumbuh kembang, biarlah mereka bertumbuh menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang cerdas. Bahkan Tuhan juga boleh memberkati setiap pendidikan yang mereka ikuti, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil di dalam Tuhan, membawa sukacita kebahagiaan orang tua, keluarga besar, terlebih-lebih boleh menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Di masa-masa pandemi saat ini, jika mengharuskan anak-anak harus bersekolah dari rumah, mari Tuhan, Engkau boleh ikut campur tangan di dalamnya untuk memberkati dan menolong setiap proses pembelajaran itu, melewati pendampingan orang tua dan wali mereka. Biarlah mereka boleh mengikuti itu dengan baik, dengan tekun, dengan giat, sehingga apa yang mereka lakukan saat ini boleh membawa kesuksesan bagi kehidupan mereka masing-masing pribadi. Diberkati mereka yang pada saat ini sedang mencari pasangan hidup, biarlah pasangan hidup yang terbaik, pasangan hidup yang sepadan boleh Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menerima hal yang baik dan indah dalam kehidupan mereka. Dan dalam masa-masa mereka menanti janji Tuhan yang terbaik itu, iman dan pengharapan mereka juga boleh diteguhkan, dikuatkan di dalam Tuhan, untuk mereka senantiasa menantikan janji Tuhan tepat pada waktunya, bahkan indah pada waktunya. Bapa dalam kerajaan sorga, diberkati juga mereka yang pada saat ini tengah mencari pekerjaan. Biarlah pekerjaan yang sesuai dengan talenta dan bidang mereka masing-masing juga boleh diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kehidupan mereka senantiasa mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam mereka menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di dalam kerajaan sorga, demikian juga kami berdoa bagi kehidupan kami seminggu sepekan yang akan kami awali dalam minggu ini, dalam setiap tugas, pekerjaan dan peran kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memberkati, menyertai, menjaga, melindungi kami, dijauhkan dari segala mara bahaya, hal-hal yang tidak baik yang akan mengganggu dan menghambat perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah dengan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, kami senantiasa dijaga oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Secara khusus di masa-masa pandemi saat ini, biarlah kami dijauhkan dari virus yang begitu menakutkan dan mengkhawatirkan kehidupan kami. Biarlah kami tetap diberikan tubuh yang sehat dan kuat, bahkan daya imun yang baik, sehingga kami boleh menghadapi hari-hari dalam berbagai tugas dan pekerjaan kami dengan baik. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh melihat ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang boleh kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita mendengarkan nas tentang persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3:9-10. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga gerejamu terus dan bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 291, bait pertama hingga yang ketiga. Mari bersyukur semua. Jemaat berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.